Karena akhirnya kita dipaksa menerima calon wakil presiden dengan membengkokkan aturan, dan itu aturan itu konstitusi. Yang dalam tataran ketatanegaraan itu harusnya punya nilai sakral yang harus dihormati. Sehingga dalam satu tulisan saya katakan, kalau saya menjadi presiden, tidak mungkin. Yang pertama kali saya angkat adalah staf khusus pembisik yang tugasnya memberikan kritik terpedas setiap hari, kabar terjelek setiap hari, karena kalau perlu saya bayar. Karena kabar baik dan yang tidak mengkritik itu tanpa diundang datang. Itu dari segala penjuru. Dan kalau ingin bicara soal kewarasan, kita harus bicara sama bukan penjaga tapi punggawa kewarasan, Denny Indrayana. Pak Prof, profnya itu profesor atau provokator sebenarnya? Belajar dari Mas Dewi kayaknya lebih ke provokator. Teman-teman, ada 3 hal yang menarik untuk kita diskusikan. Bagian pertama, Denny membuka landscape perdebatan di dunia politik dengan komunikasi politiknya. Hari ini dia memproduksi, sudah berapa banyak ya? 8 atau 9 ya. Surat hampir terbuka hampir tiap hari yang langsung ditujukan kepada Presiden Prabowo. Surat itu menurut saya sih humble, tapi kritik-kritik yang tajam. Yang kedua, Denny juga terlibat sebagai salah satu lawyers di dalam judicial review soal MBG dari pihak terkait. Pihak terkaitnya adalah asosiasi Constitutional Administrative Law Society. Jadi asosiasi pengajar hukum tata negara, administrasi dan tata negara. Terus yang ketiga yang juga sangat menarik, sekarang Denny mulai memperhatikan isu-isu yang berkaitan dengan wakil presiden melalui surat terbukanya. Nanti kita akan mengulik berbagai isu mengenai itu. Bos sehat ya? Alhamdulillah Mas. Tapi ada kemajuan banget tuh, lihat perut agak maju ya, sama ya. Ya inilah. Pakai baju hitam kan ingin menyembunyikan. Itu katanya kalau putih lebih kelihatan. Makanya saya pakai putih. Jadi kita nih hari ini hitam putih ininya nih. Itu dia. Iya. Soal surat terbuka, apa idenya? Kenapa mesti harus surat terbuka? Hari-hari ini kita disajikan oleh pucuk pimpinan Republik pidato-pidato yang anti kritik, dan ada istilah antek asing. Beberapa teman memplesetkan antek asing. Ada londo ireng yang dalam beberapa hari terakhir mengemuka fakta bahwa kemudian tidak ada betul-betul partai oposisi, semuanya masuk ke dalam barisan koalisi. Bahkan PDI Perjuangan juga dengan berbagai narasinya sebenarnya kan tidak murni memposisikan diri sebagai oposisi atau penyeimbang. Pada sisi lain teman-teman sekarang juga ngambil misalnya ikhtiar kabinet bayangan. Saya pikir ada ruang-ruang yang harus kita hadirkan agar Pak Prabowo tidak kemudian hanya punya satu sumber informasi tunggal yang belum tentu benar ini. Dalam banyak pidato seringkali salah sekarang. Sehingga saya kemudian beristihad apa yang saya bisa lakukan, dan ya sekarang ada risiko sih kita berhadapan-hadapan itu. Di salah satu surat saya, nanti mungkin kalau ada kesempatan kita elaborasi, dibeli, dikriminalisasi atau dihabisi. Tapi dengan pertimbangan bahwa katakanlah meskipun pahit dan satu ayat itu penting, ya bismillah lah. Ini ikhtiar paling tidak saya ingin satu level di atas lemah-lemah iman tuh. Hanya dengan hati, ya paling tidak dengan lisan dan tulisan lah. Yes. Jadi artinya komunikasi yang dibangun melalui surat terbuka itu sebenarnya dari satu sisi ingin menjebol kejumutan, kemacetan komunikasi presiden dengan masyarakat gitu ya, untuk meng-capture problem yang real dari. Benar, saya hampir 3 tahun ada dalam pagar istana. Waktu menjadi staf khusus presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2008-2011. Kemudian kan saya 3 tahun kemudian Wamenkumham. Ketika ada di dalam itu, pengalaman yang saya rasakan, informasi itu kalau tidak hati-hati kedap. Yang sangat sering kita sebut ABS tuh, asal Bapak senang itu. Padahal dalam satu tulisan saya katakan, kalau saya menjadi presiden, tidak mungkin. Yang pertama kali saya angkat adalah staf khusus pembisik yang tugasnya
memberikan kritik terpedas setiap hari, kabar terjelek setiap hari, karena kalau perlu saya bayar. Karena kabar baik dan yang tidak mengkritik itu tanpa diundang datang. Itu dari segala penjuru datang. Tetapi kabar yang buruk, yang bisa jadi benar dan penting untuk didengar presiden, itu justru bisa tersaring dan tidak masuk ke dalam pagar istana. Nah, ini yang bahaya. Presiden yang tidak diberikan informasi yang benar dan cukup akan mengambil kebijakan yang keliru. Jadi penting sekali untuk mempunyai alternatif dan sumber-sumber informasi yang saya khawatir dari berbagai sumber-sumber yang saya dengar agak ini sulit masuk ke dalam Presiden Prabowo. Artinya satu, ini pengalaman di dalam periodenya Pak SBY, ada pembisik yang memang khusus menjelaskan dalam hal kami, waktu saya itu staf khusus Presiden bidang hukum, HAM dan pembahasan KKN. Biasanya kami memberikan daily briefing tuh. Kalau tidak sempat bertemu langsung, tertulis. Itu biasanya kalau saya angkat tangan dalam internal meeting, itu muka Presiden berubah tuh. Karena saya akan sampaikan apa adanya. Pak, ini staf khusus bidang hukum ngomong nih masalah ini pasti nih. Tapi it's better Presiden tahu masalah dan bisa kemudian tackle the masalah, menghadapi masalah itu, atau dia tidak tahu dan akhirnya itu menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Jadi leadership itu salah satunya adalah bukan ingin mendengar pujian, tapi justru ingin mendapatkan masukan yang apa adanya, sejujurnya. Itu yang saya kira sekarang ini langka. Dan makin langka di era Pak Prabowo. Itu sebabnya dengan pemahaman itu yang belum tentu benar, tapi kalau ijtihad katanya kalau salah tuh pahalanya satu. Masih dapat satu. Ya. Jadi dengan pemahaman itu, bismillah, ada risikonya, tapi ya paling tidak ini yang saya bisa lakukan. Jadi artinya selain ijtihad juga karena memang hari ini seakan-akan informasi yang masuk yang menyebabkan Pak Prabowo akhirnya reputasinya jadi turun dan menjadi public discourse karena pernyataan-pernyataannya yang tidak kompatibel dengan kebutuhan masyarakat, memang harus dibantu ya dengan cara membuat surat terbuka. Saya tulis dalam banyak kesempatan, termasuk di Londo Ireng, Republik Anti Kritik. Kawan itu bukan berarti yang selalu memuji, tetapi bisa jadi adalah yang memberikan masukan yang pahit gitu. Dan lawan itu bukan yang selalu mengkritik. Karena yang kritik itu justru bisa adalah bentuk peringatan supaya tidak salah jalan. Jadi salah kalau kita kemudian menganggap yang dekat ini kawan, yang jauh itu lawan. Tidak jarang kawan itu yang ada di dekat kita dan menusuk diam-diam dari belakang kan. Pemahaman-pemahaman semacam ini bahwa oposisi itu mengganggu, itu sudah berkali-kali kita dengar tidak hanya di era Pak Prabowo. Dan ini pemahaman yang keliru. Oposisi itu diperlukan untuk mengingatkan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Paling tidak ada suara berbeda yang mungkin nanti bisa dikontestasi. Persis. Tapi dari seluruh polemik ini, saya merasa bahwa harusnya wakil presiden itu mempunyai posisi yang penting ya untuk memberikan informasi yang berbeda ya. Atau memang nggak begitu penting? Kita punya dosa kolektif ketika wakil presiden terpilih. Ini lagi-lagi dalam tulisan saya dengan segala hormat kepada pribadi Mas Gibran, ini persoalan publik yang harus dikritisi. Saya menghormati beliau dalam tataran pribadi, tapi dalam tataran pejabat publik ada level integritas moral, kapasitas intelektual, dan elektoral. Ini sebenarnya ngomong begini ini salah satunya Rocky Gerung nih dalam satu podcast. Saya setuju bahwa yang paling tinggi harusnya integritas moral, baru kapasitas elektoral. Nah, Mas Gibran kelihatannya punya modal di elektoral. Elektoral ini pun bisa jadi olahan gitu. Pada tataran yang lain kita bisa diskusikan, dan maka saya katakan harusnya untuk jabatan sepenting wakil presiden, jangankan wakil presiden, wali kota Solo kita bisa pertanyakan lah. Dan kami yang di bidang hukum tata negara, saya paling tidak mencatat putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran, putusan 90 MK itu adalah skandal ketatanegaraan yang menyakitkan. Karena akhirnya kita dipaksa menerima calon wakil presiden dengan membengkokkan aturan, dan itu aturan itu konstitusi. Yang dalam tataran ketatanegaraan itu harusnya punya nilai sakral yang harus dihormati. Sehingga ya kalau kita berharap Gibran yang memberi masukan,
Orang dia masuk ke Wapres saja harusnya tidak gitu. Menurut kami, menurut saya, kapasitasnya masih butuh waktu untuk sampai pada level itu. Itu sebabnya dia tak mungkin lah akan memberikan masukan dan mewarnai informasi ke presiden ya, kalau dari pernyataan itu. Di tulisan Gibran mundur atau Prabowo dimundurkan, saya katakan masuknya Gibran ini kan karena Pak Prabowo menganggap Gibran itu golden ticket. Untuk kemenangan 2024. Bukan karena ingin mendapatkan dukungan Pak Jokowi pribadi, tapi Jokowi sebagai presiden yang punya akses terhadap aparat kekuasaan dan anggaran. Dengan pemilu kita yang sudah bergeser dari demokrasi dolar rakyat ke duitokrasi dolar duit. Nah, ini semacam garansi untuk menang, karena menangnya pemilu kita itu sekarang dua strateginya. Politik uang, politik curang. Karena itu ya memang ini kepentingan sesaat menurut saya koalisinya, dan harus diluruskan. Tadi makanya saya katakan ini adalah dosa kolektif bangsa yang sebaiknya kita koreksi segera kalau kita ingin Indonesia masih punya harapan. Tapi tadi ada pernyataan bagus tuh, Gibran dimundurkan atau Prabowo mundur, itu maksudnya apa ya? Saya tentu punya apa ya, di belakang pemikiran saya itu ada informasi-informasi ya, yang tidak semua bisa didisclose karena faktor-faktor ini seberapa akurat dan lain-lain. Tetapi di satu kesempatan saya menulis 3 alasan runtuhnya rezim. Dan di situ saya sebut, satu adalah masalah krisis ekonomi, kedua adalah skandal publik, korupsi dan seterusnya. Ketiga adalah skandal pribadi. Nah, kalau kita melihat Indonesia kekinian, bahwasanya ada kemungkinan skandal dan krisis ekonomi ini terjadi pada level kepemimpinan nasional, beberapa mengatakan itu possible. Nah, kalau itu terjadi, presiden misalnya ternyata kosong, maka konstitusi kita mengatur wakil presiden yang naik. Bukan begitu. Sehingga apakah dalam pemikiran Pak Gibran bin Jokowi ada tuh, ini kalau Pak Prabowo yang mundur saya jadi presiden. Menurut saya sebagai seorang tentara, tentu beliau juga sadar dan paham. Ini yang di samping bagian dari kawan atau bagian dari lawan. Jadi potensi bahwa bisa jadi pecah kongsi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi sebenarnya itu kan bukan hal yang tidak mungkin. Karena itu kalau Gibran tidak dimundurkan bisa jadi Prabowo loh. Karena insentifnya justru ada di Gibran kan. Oke. Gitu. Jadi kalau tidak Pak Prabowo Gibran dimundurkan, Pak Prabowo yang mundur gitu ya kira-kira. Karena ada insentif politik, ekonomi yang ada di hadapan matanya Pak Jokowi dan Gibran menjadi presiden. Yang tadi disebut bisa jadi kongsi pecah, emang belum pecah? Ya ini kan sudah masuk ke pembicaraan-pembicaraan yang di balik layar. Ada yang mengatakan sudah sih. Tapi sebaiknya itu teman-teman politik yang bahas lah. Kalau kami melihatnya secara konstitusi kan presiden, wakil presiden itu bisa kosong menurut pasal 18 itu karena mangkat, artinya wafat. Berhenti artinya mundurkan diri, diberhentikan itu artinya dimaksudkan dipecat dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Ini 4 ini. Saya menulis 2 hari yang lalu bahwa ya sebenarnya kalau tidak ingin terlalu rumit ya mundur, wakil presidennya mundur karena 2 hal, sadar diri dan tahu malu. Kalau mundur ya agak so-so ya. Tapi kalau dimundurkan apa alasan yuridis yang bisa apa banyak alasannya? Iya, di pasal 7A itu karena penyuapan. Pengkhianatan terhadap negara. Ya, kejahatan tingkat tinggi lainnya. Kemudian karena korupsi, karena misdemeanor, perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat. Itu kan semuanya sebagaimana dari 5 mana yang impeachment articles di Amerika, kecuali kita menambahkan korupsi loh. Kata-kata korupsi di konstitusi kita itu muncul di dalam pemecatan presiden dan wakil presiden. Dari 5 itu yang mana yang paling mungkin dipakai sebagai alasan yuridis? Sebenarnya
kalau kita bicara pengkhianatan terhadap negara, itu aturan dalam undang-undang Pilpres yang lama itu salah satunya kalau melanggar sumpah jabatan. Itu akan panjang perdebatannya. Kalau korupsi, wakil presiden itu ada laporan di KPK. Pernah dilaporkan ya? Ya, oleh Ubadillah Badrun terkait dengan investasi dari satu kelompok usaha. Ya, yang isu gratifikasi lah. Betul, ada yang bilang gratifikasi, ada yang kemudian masuk ke trading of influence dan lain-lain. Tapi poinnya adalah isu korupsi. Kemudian kejahatan tingkat tinggi lainnya, itu kalau menyangkut di atas 5 tahun kalau menurut definisi pidana kita. Dan perbuatan tercela. Perbuatan tercela ini macam-macam nih. Ada yang mengaitkan dengan akun Fufu Fafa dan seterusnya. Ada yang bicara tentang ijazah, sekolah, seberapa itu asli, seberapa itu otentik, seberapa itu dapat dipertanggungjawabkan. Dan sekolah di Singapura, sekolah di Australia. Kalau dalam definisi Undang-Undang Pilpres yang lama, perbuatan tercela itu kaitannya dengan perzinahan, mabuk, narkoba, semacam itu. Dalam undang-undang Pilpres yang sekarang tidak ada lagi. Tapi kan ada isu BNN, itu gimana isu BNN? Di PIK 2 isu BNN. Jadi kalau isu yang terkait dengan Badan Narkotika Nasional, tentu saja perlu dicek apakah dia ancaman hukumannya di atas 5 tahun atau tidak. Kalau dia di atas 5 tahun, dia masuk ke dalam kategori perbuatan tindak kejahatan tinggi lainnya yang diatur juga dalam pasal pemakzulan gitu. Nah, ini kan memang yang penting dari semua ini adalah bagaimanapun alat buktinya, proses hukumnya memang harus dijalankan dengan profesional. Kalau Fufu Fafa perbuatan tercela lah. Perbuatan tercela. Kalau dalam bacaan hukum saya itu perbuatan tercela. Jika terbukti. Ya, jika terbukti. Tapi menurut keyakinannya Denny, di Fufu Fafa itu unsur-unsur perbuatan tercelanya terpenuhi nggak sih? Ini perdebatan panjang ya. Jadi tadi kalau kita lihat dari Undang-Undang Pilpres yang lama, pada saat bicara syarat presiden dan wakil presiden, ketika dituliskan perbuatan tercela, maka penjelasan pasal itu mengklasifikasikannya sebagai itu loh, molimo apa itu ya? Madat, mabok, mencuri, zina, seperti itu maknanya. Tapi sebagian ahli memandang itu makna yang lebih sempit. Makna yang lebih luas ya termasuk soal-soal etis, moralitas macam Fufu Fafa ini. Yang kemudian dikaitkan dengan seharusnya dia punya dasar etika untuk tidak berbohong, memanipulasi akun media sosial dan seterusnya itu. Teman-teman, kita akan diskusi soal judicial review MBG. Tapi sebelum itu saya mau ada pertanyaan yang lainnya sebelum masuk di MBG. Dari surat-surat yang diajukan, sudah 8 ya? 8 lebih kurang. Mana yang paling Denny kira-kira ini harusnya sampai nih Pak Prabowo? Atau ini penting banget dibaca oleh Pak Prabowo? Surat yang mana itu? Sebenarnya semua berangkat dari hati dan menurut saya penting ya. Tapi kalau yang terkait dengan sistem, itu lebih ke yang ronde ireng Republik Anti Kritik. Karena bagi saya berbahaya ketika presiden menganggap kritik itu adalah musuh, mengkritik itu adalah lawan. Itu betul-betul salah konsep tuh. Pengkritik itu harusnya dianggap kawan. Pemuja itu belum tentu kawan justru. Jadi terbolak-balik gitu kan. Terbolak-balik. Saya pernah menulis juga tentang paradoks Prabowo. Terbolak-balik. Khawatir saya dengan pendekatan-pendekatan yang kontrario begini, terbolak-balik di pikiran beliau. Nah, itu yang dari sisi sistemnya. Kalau dari sisi urgensi, saya melihat karena tadi bagi saya Wakil Presiden Gibran itu adalah skandal dan kecelakaan kebangsaan yang harus kita koreksi. Menurut saya itu penting untuk diketahui beliau. Dan saya nggak tahu sampai sekarang apakah sampai atau tidak itu. Kenapa saya memilih surat terbuka? Karena kalau kita pakai surat tertutup mungkin lebih pribadi sifatnya, bisa jadi lebih efektif. Mungkin beliau tidak di dalam tanda kutip dipermalukan begitu.
Tapi siapa ya, saya tidak yakin itu akan sampai gitu. Nah, dengan surat terbuka ini saya berharap pada titik-titik tertentu akan sampai juga ke beliau. Katanya beliau kan memonitor juga ya sosial media. Siapa tahu itu bisa bermanfaat. Boleh ada lagunya, Tor Monitor juga ada lagunya. Tor Monitor Pak Ketua. Oke, MBG. Banyak orang menyatakan putusan MBG itu bagus. Tapi di orang yang lebih paham, putusan MBG dari Mahkamah Konstitusi itu putusan yang ambigu, putusan yang tidak menyelesaikan masalah, bahkan menjustifikasi MBG itu sendiri. Jadi MK menjadi bagian tak terpisahkan dari lembaga yang melegalisasi MBG. Ya, pertama ini ikhtiar dan istiadat politik yang lain yang saya dan teman-teman KALS, Constitutional Administrative Law Society lakukan karena kita ingin berkontribusi ya dari sisi ilmu pengetahuan kami. Jadi kami masuk sebagai pihak terkait. Di dalam putusannya itu soal anggaran pendidikan yang didomplengi oleh MBG itu clear dinyatakan konstitusional bersyarat. Artinya secara sederhananya bagi masyarakat ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, begitu. Tidak boleh. Karena MBG bukan komponen utama anggaran pendidikan. Harusnya untuk guru, untuk sarana prasarana, untuk yang lain. Bukan untuk makan bergizi gratis. Nah, ada kemudian komanya. Komanya itu banyak. Pertama, tiba-tiba MK bicara program MBG-nya konstitusional. Untuk dipahami, MK itu tidak bicara tataran program, dia tataran aturan. Aturan dalam undang-undang bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar. Ketika dia bicara program yang tidak ada di undang-undang MBG ini, adanya di PP, Perpres begitu. Jadi aneh gitu. Karena MK mengatakan program MBG-nya konstitusional. Padahal itu tidak ada di dalam petitum ya? Dalam permohonan tidak ada. Dalam kewenangan juga bukan kewenangan MK untuk menilai. Apalagi alasannya karena sudah dijanjikan dalam kampanye. Kan kalau begitu, kalau kita mau melanggar konstitusi, janjikan aja dalam kampanye. Selesai masalah kalau itu dasar ratio decidendi, argumennya bahwa itu konstitusional. Itu yang pertama, programnya sendiri tiba-tiba menelikung menjadi konstitusional. Yang kedua, ruang toleransi yang diberikan 2 tahun untuk anggaran MBG itu diberikan ke anggaran tersendiri. Jadi MK mengatakan kalau tersendiri masih konstitusional. Ada persoalan di situ. Persoalannya adalah kenapa diberi, kalau itu melanggar konstitusi, kenapa diberi waktu pelanggaran sampai 2028? Yes. Kalau 2026 itu dirasa sulit karena tinggal 5 bulan dan mekanisme APBN perubahan itu menjadi tidak visible secara praktek, masih masuk akal. Tetapi kalau 2027 juga dibiarkan pelanggaran konstitusi, jadi aneh. Karena kan belum ada undang-undangnya nih anggaran tahun 2027. Dan kalaupun sudah diundangkan sekalipun, mekanisme APBN perubahan ada. Jadi memberi ruang pelanggaran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi ini agak terlalu jauh gitu. Nah, sehingga kita kemudian melihatnya ya ini tidak bisa hanya diapresiasi, tapi juga harus tetap dikritisi. Yes. Jadi dari satu sisi putusan MK menjustifikasi terjadi pelanggaran penggunaan uang pendidikan untuk MBG, itu clear betul. Tapi ambiguitasnya adalah sudah dinyatakan itu bertentangan, tapi memberi toleransi sampai 2028. Pemberian toleransi terhadap pelanggaran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Yes. Jadi Mahkamah sudah melanggar konstitusi melalui toleransi. Melalui toleransinya gitu kan ya? Betul ya? Betul. Dan ya bahwasannya itu adalah kompromi maksimal, jangan-jangan di antara para hakim konstitusi, ya tidak bisa juga. Pada saat kita bicara pelanggaran atau tidak pelanggaran konstitusi, mestinya MK berhenti di pertimbangan yuridis, tidak politis teknis dong, ya kan? Politik anggaran maupun teknis anggaran kan nggak bisa. Jadi ada kompromi di situ ya ternyata ya. Menurut diskusi kami kemarin hari Minggu, kami diskusi di Jogja. Jenderal Arifin Mokhtar, saya, ada media Askar. Dalam banyak putusan MK sekarang, tidak hanya MBG, pola mencari jalan tengah itu kemudian terjadi. Kompromi-kompromi titik temu di antara hakim itu terjadi. Dan kami menganalisis ini terjadi lagi dalam MBG. Karena ada hakim yang ingin menolak permohonan, ada hakim yang ingin mengabulkan permohonan, kemudian mereka berdiskusi
bertemunya di titik tengah, dibatalkan tapi diberi ruang toleransi. Iya. Nah, kalau ngelihat analisis itu yang menolak jauh lebih kuat tuh kayaknya. Karena ambiguitasnya sangat tidak. Itu yang sulit kita cari tahu karena harusnya memang RPH itu kan tertutup dan sejak putusan 90 lebih ketat ya. Iya. Ruang kedap di rapat permusyawaratan hakim konstitusi. Ini kalau ditarik di norma yang lebih tinggi, di filsafat apa yang mendasari itu ya? Kalau teorinya kan ada judicial activism yang progresif, ada judicial restraint yang konservatif. Ini kelihatannya judicial pragmatism. Di tengah-tengah itu ya. Kalau Romo Hendrik itu kan judicial heroism yang merujuk kepada kepemimpinan Pak Jimli dan Pak Mahfud, ya kan? Ini kelihatannya ada aliran keempat nih, judicial pragmatism, pragmatis jadinya. Iya. Yang kalau kita sandingkan dengan tugas MK sebagai pengawal konstitusi menjadi problematik. Ini menjadi menarik ketika ini dikaitkan dengan isu korupsi yang ada di BGN. Sebenarnya kayak gitu ya? Ya. Saya nggak tahu, itu turut dipertimbangkan nggak ya bahwa hari ini tata kelola itu belum beres. Terus yang kedua, yang lebih menarik lagi, hari ini sebenarnya bukan hanya soal tata kelola, soal desain, tapi apakah ini betul-betul ingin dirumuskan sesuai tujuannya atau ini bagian dari topeng dan kedok? Karena ini ada rente politik di situ yang diambil. Iya, jadi di diskusi hari Minggu kemarin itu kami berjudul MBG .2 dikorupsi dan melanggar konstitusi. Secara tataran yuridis konstitusional dia melanggar konstitusi, ya kan? Secara tataran praktik operasional dia melahirkan korupsi, ya kan? Dugaan korupsi kepala BGN, ya kan? Kemudian secara politik anggaran ini juga agak rumit nih. Kalau ini dikeluarkan dari dana pendidikan, emang ada anggaran lainnya. Ini tetap 20% nih, karena kata MK kalau dikeluarkan nggak nyampe 20% ini anggaran pendidikan, karena sebagian besar MBG. Jadi constitutional mandatory dan mandatory expenditure bahwa dana pendidikan minimal 20% itu manipulatif karena anggaran MBG-nya besar sekali. Kan? Kalau ini dikeluarkan tersendiri, saya tidak yakin fiskal kita juga cukup. Itu tetap 20%, ini hampir 20%. Jangan-jangan gini pertimbangannya MK ini. Kalau ini dinyatakan pendidikan ini sekarang di 2026 itu 2027 tidak boleh lagi dan ini dipaksakan, itu kan terjadi pelanggaran tuh. Pak Prabowo mau kena konstitusi. Nah, itu dia. Sudah saya mengatakan begitu. Bapak Presiden, Anda melanggar konstitusi. Saya katakan dalam surat saya, judul malahan. Tapi kembali ke pertanyaan Mas Bambang tadi, menariknya ketika kita melihat program-program Pak Presiden ini, apakah itu makan bergizi gratis, koperasi Desa Merah Putih, yang terakhir ada Universitas Republik Indonesia yang katanya akan membangun 10 universitas baru, yang anggarannya jumbo-jumbo, itu kemudian ada sisi orang meragukan apakah ini memang untuk kepentingan publik atau untuk kepentingan politik elektoral 2029. Bagi teman-teman Dirty Vote, tadi saya ketemu Mas Ferry Amsari, tadi malam saya ketemu Mas Uceng, 3O itu otot, ongkos, dan otak itu mewujud dalam program-program ini gitu. Jadi ada korelasi misalnya antara MBG yang kemudian ketika ditelisik oleh teman-teman MBG Watch, Meja Askar dan kawan-kawan, pada saat belum ditutup informasinya, yayasan dan lain-lainnya itu terafiliasi ke partai tertentu dan ke kelompok-kelompok politik tertentu gitu. Yang itu menguatkan kekhawatiran bahwa ini adalah politik rente, upaya untuk mendapatkan keuntungan elektoral pada saat nanti pemilu 2029. Yes. Gitu. Jadi artinya putusan MK itu memberi dampak pada dilegalisasinya potensi korupsi yang ada di dalam program BGN. Dan sayangnya itu yang bisa menjadi salah satu kesimpulan kita gitu. Apalagi ketika itu kemudian ditoleransi untuk 2 tahun sampai 2028 masih memungkinkan nih gitu. Kan setelah itu nggak tahu apalagi modelnya. Tapi itulah yang harus kita hentikan. Dan banyak ikhtiar yang bisa dilakukan. Saya lewat surat
ada yang bikin kabinet bayangan, podcast ini salah satu juga untuk menjaga kewarasan. Yes. Ada yang terakhir tuh kan ada keracunan lagi tuh, ya kan? Jadi keracunan tuh kayaknya nggak pernah berhenti tuh. Terus udah gitu ketua BGN sekarang itu mengambil langkah taktis untuk membereskan itu. Tapi sebenarnya ada isu fundamental yang harus dibereskan. Siapa pemilik SPPG? Sehingga kemudian tudingan rente kan ada di situ tuh. Ya. Siapa yang menjadi pemain SPPG dan rente itu kan masuknya di situ. Ya. Itu tidak pernah didiskusikan. Jadi media SK dengan MBG Watch-nya teman-teman ini dulu bisa mengakses itu tuh pada saat awal-awal. Masih bisa tuh siapa pemilik, yayasannya apa, afiliasinya kemana, kekuatan apa, partainya apa, afiliasinya. Sekarang udah mulai tidak bisa. Udah mulai tertutup informasi itu. Karena memang kalau kita bicara beneficial owner dalam konsep korporasi akan kelihatan tuh. Ini letak masalah koruptif, manipulatifnya ada di mana nih? Pada saat siapa yang mendapatkan keuntungan? Kalau MBG keuntungannya kepada masyarakat yang bergizi makan siang gratis itu satu hal, tapi ada keuntungan politik ternyata di balik program itu dan sebenarnya bisa dilihat dari kepemilikan SPG dan lain-lain itu. Jadi artinya ketidaktransparanan yang dilakukan oleh pimpinan MBG sekarang mengkonfirmasi bahwa potensi korupsi memang masih besar ada di situ. Benar. Dan dalam satu tulisan Prabowo Orasi Febri Korupsi, Febri Adriansyah, mantan Jampitsus, saya katakan dulu di zaman Orde Baru ada 4 potensi epicentrum korupsi: Istana, Cendana, Senjata, Pengusaha Naga. Sekarang Istana, Widya Chandra, Senjata, Pengusaha Naga. Potensi epicentrum korupsinya ada di situ dan harus hati-hati. Ketika Presiden Prabowo mengatakan tidak ada lagi wilayah untouchable, tidak kebal hukum, maka sebenarnya ibarat menunjuk 4 itu ada di beliau tuh, karena wilayah-wilayah untouchable itu sebenarnya ada di dalam jubah kepresidenan. Perlindungan itu ada dalam jubah kepresidenan. Istana adalah pintu depan kepresidenan. Cendana dulu atau Widya Chandra Kertanegara itu adalah pintu belakang di mana kerabat presiden bisa digoda dengan berbagai macam cara. Senjata itu bukan hanya kelompok pertahanan dan keamanan, tapi yang punya daya paksa. Dulu ada presiden jaksa itu adalah pajak yang memaksa. Sehingga kejadian tindak pidana korupsi dugaannya oleh Febri Adriansyah itu ada di senjata tuh. Pengusaha naga sekarang itu adalah para oligarki dan haji. Di dalam saya itu orang-orang kaya itu tidak disebut oligarki, tapi beberapa haji yang kaya karena tambang batu bara yang titip nih. Hampir sebulan ini Kalimantan Selatan pemadaman bergilir. Belum tahu kan? Belum. Beritanya nggak muncul di. Iya. Sama kayak demo di mana-mana juga nggak muncul kan? Sekarang media kita itu juga sudah mulai dikooptasi. Itu lagi sebabnya kenapa kita butuh surat-surat terbuka, kabinet bayangan, podcast-podcast yang memberikan alternatif informasi. Ada media yang nggak di media askar. Jadi ini di Kalimantan Selatan itu sekarang ada sebulan nih. Saya kemarin pulang, mati lampu di tempat kaya batu bara. Jadi ironi betul ya. Betul ironis. Teman-teman, ini cara kami menjaga kewarasan. Denny Indrayana adalah salah satu penjaga kewarasannya. Mudah-mudahan surat-surat terbukanya terus mengalir dan juga bisa dibaca oleh publik. Sehingga kemudian publik akan mengetahui proses pendidikan politik melalui surat terbuka tersebut. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.